Selamat berjumpa dalam pembahasan PKB bagian pertama. Apa itu perjanjian kerja bersama? Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha yang memuat tentang syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Apa beda peraturan perusahaan dengan perjanjian kerja bersama? Perbedaan pertama, kalau peraturan perusahaan dibuat secara sepihak oleh pengusaha, sementara kalau PKB dibuat, dirundingkan dan disepakati oleh serikat pekerja dengan pengusaha. Jadi PKB itu hanya bisa dibuat di perusahaan yang sudah ada serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan perundingan PKB. Perbedaan kedua, kalau peraturan perusahaan biasanya sama dengan undang-undang, sementara kalau PKB biasanya dan memang seharusnya harus lebih baik daripada undang-undang. Walaupun ada juga peraturan perusahaan yang lebih baik dari undang-undang, di mana dengan perusahaan yang sudah berdiri bertahun-tahun serikat pekerja tapi tidak ada PKB. Kalau serikatnya baru berdiri 1 atau 2 tahun, bisa dipahami tidak ada PKB, karena membuat PKB itu bukan hal yang mudah. Kalau di perusahaan tersebut, serikat pekerja, serikat buruhnya sudah berdiri belasan bahkan puluhan tahun dan belum bisa membuat PKB, wah itu kebangetan. Artinya serikat pekerja belum menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil pekerja untuk melakukan hak berunding bersama. Bagaimana kedudukan PKB yang derajat norma atau aturannya di bawah undang-undang? Pertama, PKB seperti itu bisa batal demi hukum. Kedua, kalau ada PKB yang nilai atau derajatnya di bawah undang-undang, ya jelas itu hanya akan mempermalukan serikat pekerja, serikat buruh di perusahaan tersebut. Muka lu taruh di mana, bro? Serikat pekerja, serikat buruh itu berfungsi untuk memperjuangkan syarat-syarat dan kondisi kerja di perusahaan yang lebih baik, bukan malah membuat atau menyepakati sesuatu dalam PKB yang nilai dan kualitasnya lebih buruk daripada undang-undang. Ketiga, kalau ada PKB yang nilainya di bawah undang-undang, jelas itu produk anfaedah, tidak bermanfaat, hanya buang waktu, buang tenaga, dan buang kertas saja. Pertanyaannya, apakah di perusahaan Anda sudah ada serikat pekerja atau serikat buruh? Kalau sudah ada SP atau SB dan belum ada PKB, segera bergegas untuk melakukan perundingan perjanjian kerja bersama. Karena sekeras apapun teriakan Anda di jalanan atau sehebat apapun gaya dan penampilan seragam serikat pekerja atau serikat buruh Anda, tapi kalau di perusahaan Anda belum ada PKB atau PKB-nya di bawah undang-undang, ya jelas itu semua hanya omdo alias omong doang. Ingat, jangan pernah mau menyepakati PKB yang nilainya di bawah undang-undang. Kesimpulannya, PKB itu menjadi pembeda antara perusahaan yang ada serikat pekerja atau serikat buruh dengan perusahaan yang tidak ada serikat pekerja atau serikat buruh. PKB itu kualitasnya harus lebih baik dari undang-undang. Kalau ada PKB yang kualitasnya di bawah undang-undang, itu namanya PKB abal-abal. Itu juga di perusahaan yang sudah ada serikat pekerja, serikat buruhnya, tapi masih membiarkan sederet pelanggaran hak normatif buruk. Lembur tidak dibayar, upah di bawah upah minimum, apalagi upah tidak dibayar, cuti melahirkan, cuti hamil tidak dibayar, lembur tidak dibayar, kontrak kerja seumur hidup, PKB nggak jelas di bawah undang-undang. Wah, kalau kondisinya seperti itu, keberadaan serikatnya mubazir, lebih baik dibubarkan saja, karena serikat pekerja itu lahir untuk memperjuangkan hak buruh, bukan untuk membiarkan dan memberi jalan penindasan terhadap kaum buruh. Mari bergabung, berdaya, dan berjuang bersama kami, SPTSK, SPSI Kabupaten Sukabumi. Sampai ketemu pada pembahasan PKB bagian selanjutnya. Salam hangat dari kami, SPTSK SPSI Kabupaten Sukabumi.